Kaya ngono to, wis ngerti to nek saiki lagi usum corona? Memangnya ngopo to, Mbak? Mungkin wis nganggo masker, wis cuci tangan, wis wangi nggo parfum. Iya bener ora? Ya, wis ganteng bareng. Iya bener ndak, wis wangi, wis ganteng, wis nganggo masker lan wis cuci tangan. Nanging ana siji maneh ndak, yaiku aturan lan pesene saka pemerintah, aja do kumpul lan aja berkerumun. Yen kepeksane kudu kumpul ya aja cedak-cedakan ngono kuwi to, ndak. Bro. Kok temen kecape pinter ya? Wes, kono do ado-adohan. Few moments later. Lah, yen ngono lak kepenak to, ndak. Walaupun wis new normal, tetap jaga jarak ya teman-teman, supaya tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Semarang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya harus memelati kembali hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Wanita. Kali ini kita masih akan membahas terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Ya, kita akan membahas terkait dengan menjaga jarak. Menjaga jarak terbukti efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, hari ini kita akan membahas terkait menjaga jarak tersebut dengan narasumber yang tentunya ahli dalam bidangnya. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Hajah Tazkiyatul Mutmainnah MKes. Beliau merupakan anggota DPRD Komisi E Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja pemirsa, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Karisma. Oke. Semoga Mbak Karisma dan juga semua pemirsa Semarang TV juga diberikan kesehatan. Amin. Tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa ya Ibu ya? Iya, meskipun mungkin ada beberapa yang harus dibatasi, tapi tetap harus produktif dong. Oke, begitu. Nah, Bu, ini saya akan bertanya terkait dengan menjaga jarak Ibu ini. Iya. Ya Ibu, saya akan membahas terkait dengan menjaga jarak. Oke. Karena pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk menjaga jarak kurang lebih 1-2 meter seperti itu Bu. Untuk mengurangi penularan COVID-19 itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fenomena yang terjadi belakangan ini Ibu, itu kemarin banyak sekali masyarakat, organisasi massa, kemudian mahasiswa yang turun ke jalan Ibu di depan kantor DPRD. Mereka berorasi, mereka melakukan atraksi seperti itu untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi ada satu Ibu fenomena yang aneh, mereka tidak bisa menjaga jarak dan juga selalu berkerumun. Nah, seperti apa Ibu ini selaku tokoh wanita dan juga anggota dewan melihat fenomena itu? Silahkan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Karisma. Jadi begini, sebelum saya menjawab itu, kita perlu perhatian bersama Mbak. Angka COVID-19 di Indonesia ini kan fluktuatif. Yang kemarin sempat menurun, ternyata minggu ini kabar nggak enaknya naik lagi. Dan yang lebih ironis, Jawa Tengah menempati posisi pertama untuk jumlah tertinggi. Nah, untuk itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Jawa Tengah. Bagaimana caranya? Itu tadi menerapkan ya minimal 3M itu tadi. Memakai sabun dan air mengalir atau pakai hand sanitizer, kemudian menjaga jarak tadi yang disebutkan Mbak Karisma, dan memakai masker. Terkait dengan menjaga jarak, apalagi dengan fenomena yang kemarin banyak masyarakat kita yang menyampaikan aspirasinya dengan turun ke jalan. Sebenarnya begini, dari Satgas COVID-19 meminta masyarakat dimanapun berada untuk selalu menjaga jarak. Karena menjaga jarak ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menghalangi metode transmisi atau perpindahan virus COVID-19 yang melalui droplet. Tetapi untuk fenomena kemarin, kejadian kemarin bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang
menyampaikan aspirasi itu kan memang tidak bisa kita larang, Mbak. Itu mereka juga punya hak. Ya harapannya setelah kejadian kemarin ini nanti teman-teman yang akan menyampaikan aspirasi bisa kemudian berpikir ulang. Karena apa? Pasca demo kemarin pun ternyata kan ada yang muncul klaster baru. Nah, ya saya berharap ini akan menjadi pembelajaran buat kita bersama. Silahkan sampaikan aspirasi, kami terbuka kok. Bahkan kami juga menyiapkan diri ketika ada yang mau menyampaikan aspirasi, tentu dengan jumlah yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh protokol kesehatan. Bahkan kemarin di saat ada beberapa kelompok masyarakat ada di depan berkerumun seperti itu, ada beberapa kelompok masyarakat yang masuk ke dalam dan kita menerima aspirasi mereka. Ada dialog gitu. Jadi untuk semua lapisan masyarakat jangan khawatir untuk menyampaikan aspirasi kepada kami akan tetap menerima, tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Ini demi apa? Untuk kita semua, untuk keamanan kita semua gitu. Jadi tujuannya juga tercapai, tujuan untuk menyampaikan aspirasi. Kami ingin menyampaikan ini, menyampaikan itu, monggo gitu. Tapi yang penting tetap lakukan protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini kemarin ada klaster baru, ini membuat pembelajaran kita bersama. Tidak terulang lagi gitu. Sadar seperti itu iya, ya Ibu betul. ya. Penjaga jarak itu juga penting gitu ya. Sangat penting dan itu terbukti efektif. Kita tidak punya cara lain. Jadi begini, Mbak. Semua orang merasa terbatasi aktivitasnya. Misalnya kayak arep pengendi-ngendi ki ya dadi angel gitu. Menjaga jarak itu kan di semua tempat. Baik mulai mungkin di rumah ketika menerima tamu, kemudian keluar rumah di kantor, di tempat berbelanja dan sebagainya. Itu kan kita juga harus menerapkan itu. Dan itu mungkin sedikit nggak nyaman gitu. Tapi ya karena kondisi seperti ini kan, ini yang mengalami kan juga bukan masyarakat Jawa Tengah aja, bahkan masyarakat dunia. Jadi ya mau nggak mau kita untuk keamanan diri kita sendiri. Karena sesiapapun bisa terkena, sesiapapun bisa menjadi karir. Dan yang paling penting adalah Mbak, yang perlu kita terapkan di sekarang ini adalah jangan merasa aman. Bisa jadi loh saya ini karir atau Mbak Karisma karir. Tapi tanpa gejala seperti itu ya Ibu ya. Tanpa gejala. Jadi waspada itu perlu. Ini bukan dalam konteks seudon ya, tapi waspada itu perlu. Makanya kenapa kita juga selain menjaga jarak, kita juga kontakless, menghindari kontak fisik. Saya sejak pandemi tidak pernah mau salaman dengan orang, Mbak. Sebagian masyarakat kita kan ya wong Jawa itu biasanya kan ya salaman, salim, apalagi anak-anak muda itu kan salim sama yang lebih tua, menghormati. Ya. Tapi sekarang udah nggak ada salim-saliman, tidak ada cipika-cipiki. Itu tidak mengurangi rasa sayang kita kepada teman-teman kita, tidak mengurangi kedekatan kita dengan orang-orang sahabat-sahabat dan teman-teman kita. Tapi justru cara kita menyayangi orang-orang dekat kita adalah dengan menjaga jarak itu tadi. Oke, baik. Nah, tapi saya juga pengen tahu ini Bu, Ibu kan aktivitasnya sangat tinggi sebagai anggota Dewan dan juga sebagai tokoh wanita di Jawa Tengah. Untuk aktivitas sehari-hari, bagaimana Ibu menerapkan proses menjaga jarak? Karena kan memang mobilisasi Ibu juga tinggi meskipun di tengah pandemi COVID-19 sendiri. Oke, begini, saya tidak mungkin kemudian di rumah saja karena ada kewajiban-kewajiban yang harus saya penuhi. Tapi saya juga harus memastikan diri saya aman. Misalnya begini, saya kemanapun di tas saya itu selalu ada namanya hand sanitizer. Biasanya yang kecil itu, Mbak. Ketika saya datang di suatu tempat, saya pastikan tempat itu steril. Kalau saya ragu, saya semproti dulu, saya baru duduk. Demikian juga ketika berjarak, menjaga jarak dengan orang. Ketika orang itu tidak menjauh, saya yang akan menjauh. Ya, awal-awal dulu mungkin orang menganggap ini kenapa gitu, tapi ini percayalah, hal-hal ini juga nanti akhirnya akan menjadi sebuah budaya kok buat kita begitu. Yang penting kan menjaga jarak, kita tetap senyum, tetap ramah, tetap komunikasi baik. Karena apa ya?
kalau itu tidak kita lakukan, ya saya kok ragu ini nanti angkanya akan segera turun. Kemudian yang lain lagi, misalnya saya akan, ya sebagai ibu kan pasti belanja ya. Iya, di pasar. Di Ibu, pasar, ini di pasar ataupun sekali. kalau saya akhir-akhir ini memang agak menghindari pasar, Mbak. Ya, jadi ya mohon maaf bukan karena menghindari pasar tradisional, tapi memang untuk saya sendiri gitu. Kecuali ke pasar itu misalnya bagi-bagi masker gitu. Tapi kalau untuk belanja saya berusaha cari tempat-tempat yang di situ menerapkan protokol kesehatan. Misalnya begitu masuk di termogan dulu, kemudian ada cuci tangan gitu. Nah, di situ misalnya di sebuah toko itu terlihat ramai, saya pindah. Itu salah satu diri sendiri salah satu dulu ya, caranya Ibu, begitu. Demikian juga ketika di forum. Di forum biasanya saya akan memastikan di forum tersebut pesertanya berapa. Kemudian bisa nggak menata tempat duduknya itu dengan pakai jarak. Kemudian pesertanya juga harus memenuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan di tempat tersebut harus disediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir atau ada hand sanitizer. Karena bagi saya kedisiplinan itu menjadi kunci hari ini. Gitu. Dan satu lagi biasanya ketika masuk di sebuah forum saya akan memastikan di situ kapasitas ruangan 2 kali jumlah peserta. Sehingga itu secara logika akan bisa menerapkan protokol tadi yang jaga jarak tadi. Misalnya peserta di situ 25, berarti kapasitas ruangan ya minimal 50 lah. Jadi antar kursi antar peserta itu ada jaraknya begitu. Terus kemudian di lift, misalnya di kantor ya. Misalnya kan di DPRD mungkin masyarakat Jawa Tengah pernah mampir ke sana. Itu masuk pun juga langsung dicek suhu, kemudian ketika di lift pun itu juga diatur, Mbak, tidak boleh bergerombol begitu. Nah, seperti yang saya tahu ini tadi Bu Iin berbicara terkait dengan forum ini, Ibu. Yeah. Saat ini kan DPRD Provinsi Jawa Tengah memasuki masa reses, artinya penyerapan aspirasi di masyarakat, kemudian turun ke masyarakat sesuai dengan dapilnya seperti itu. Nah, ini bagaimana Ibu untuk mengantisipasi itu? Karena memang kan kita juga turun ke jalan itu tidak bisa mengantisipasi kerumunan juga gitu lah. Dari Bu Iin sendiri seperti apa Ibu untuk mengantisipasi dalam proses reses ini sendiri itu? Iya. Jadi Mbak Karisma pinter ya, tahu kalau sekarang ini masa reses ya. Jadi gini, ketika kita minggu ini kan kita memasuki masa reses, dan dari DPRD sendiri kita punya aturan. Ada pembatasan beberapa hal, diantaranya jumlah peserta. Jumlah peserta sekarang kita batasi maksimal 50. Kemudian tadi saya sebutkan kita harus menyiapkan ruangan dan disarankan ruangan terbuka dengan kapasitas 2 kali jumlah peserta. Dan di situ juga harus menerapkan protokol kesehatan. Tadi harus ada tempat cuci tangan, harus ada hand sanitizer, dan harus memakai masker. Jangan dikira Mbak, masyarakat kita semua itu sudah sadar semua tentang pentingnya pakai masker. Saya nyuwun sewu, ini juga masukan ya untuk seluruh masyarakat terutama di Kota Semarang. Kota Semarang itu sebenarnya kan kota provinsi, akses informasinya harusnya lebih mudah di ini. Tapi masyarakatnya juga masih ada yang masih enggan pakai masker. Di undangan itu biasanya saya sebutkan, mohon peserta memakai masker. Tapi ada saja yang datang tidak memakai seperti itu. Iya, makanya saya di mobil saya, mungkin Mbak Karisma setelah ini bisa dicek, itu ada masker banyak tuh Mbak. Karena apa? Ya, ketika di forum ada yang tidak pakai, daripada saya bilang, loh kok nggak pakai masker, mending udahlah ini dipakai. Dan itu biasanya juga gitu di jalan, misalnya ada yang tidak pakai masker, ya udah turun sebentar, udah dikasih masker. Karena apa? Itu sangat penting pakai masker. Jadi sekarang masker itu sudah menjadi semacam salah satu kebutuhan dan untuk perempuan kan banyak sekali model masker ya. Jadi tidak usah takut tidak fashionable gitu. Jadi pakai masker pun masih tetap bisa terlihat fashionable dan cantik kok gitu. Iya. Tapi ketika proses reses sendiri apakah memungkinkan Ibu untuk penyerapan dilakukan secara daring atau online seperti itu Ibu sampai saat ini mungkin? Masih memungkinkan gitu. Kita sebenarnya membuka forum yang langsung tapi dengan protokol kesehatan yang ketat tadi. Dan ketika kemudian
di luar kapasitas yang karena kita kan pembatasan setiap forum maksimal cuma 50 orang. Ketika akan lebih dari itu, kita juga bisa membuka ruang-ruang virtual. Jadi misalnya untuk yang datang di forum hanya 50 orang, tapi kita juga ada akses Zoom meeting, jadi bisa diikuti oleh ketika lebih dari 50 orang tersebut. Jadi penyerapan aspirasinya tetap maksimal. Tetap tidak ada yang berubah. Cuman caranya saja yang kita sesuaikan dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Karena memang kita juga sebagai masyarakat harus mampu beradaptasi supaya bisa bertahan ya Ibu. Iya. Hari ini yang bisa bertahan adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Ini kan dampaknya kan tidak hanya di kesehatan, di ekonomi kan juga seperti itu, dan kita harus pintar-pintar cari celah. Nah ini Bu Iin sendiri kan selain sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah juga sebagai Ketua Fatayat NU Jawa Tengah Ibu. Nah ini saat ini sudah banyak sekali Bu, ini seperti pengajian, kemudian perkumpulan Fatayat, Muslimat seperti itu. Nah ini dari Bu Iin sendiri seperti apa Bu selaku Ketua Fatayat NU Jawa Tengah untuk mengantisipasi proses kegiatan seperti itu Bu? Ya, jadi begini. Fatayat NU itu kan organisasi komunal, Mbak. Jadi kita itu kegiatannya itu banyak yang berkumpul, mengumpulkan massa. Kepengurusan Fatayat NU itu di Jawa Tengah, di tingkat kabupaten itu ada 37 cabang. Di tingkat kecamatan ada 517. Di tingkatan ranting atau desa itu ada 5.900 sekian ranting. Setiap desa setidaknya itu ada 100 orang. Bisa dibayangkan berapa jumlahnya Fatayat NU. Dan kami termasuk yang terpukul dengan kondisi pandemi. Terpukul artinya begini, kami kan setiap minimal seminggu sekali biasa mengadakan acara. Acara misalnya kita mau tahlilan atau tibaian, sholawatan begitu ya. Majelis taklim. Itu benar-benar kemudian kemarin kita cut. Dan kami, baik dari pimpinan pusat maupun dari kami pimpinan wilayah sudah mengeluarkan surat instruksi di awal bahwa karena kondisi pandemi semua kegiatan dihentikan. Awal-awal seperti itu, di Jawa Tengah harus dihentikan. Ya teman-teman waktu itu banyak yang protes, tapi akhirnya mengerti begitu, karena apapun Fatayat itu biasakan satu komando. Kemudian setelah melihat perkembangan, baru sekitar 1 bulan ini kita memberikan kelonggaran. Dari pimpinan pusat juga begitu, memberikan kelonggaran, mengadakan kegiatan tapi dengan disiplin protokol kesehatan. Nah itu untuk penerapan jaga jarak seperti apa lalu Ibu? Penerapan jaga jaraknya sama, misalnya ada kegiatan, kita lesehan, misalnya di majelis taklim itu lesehan, tetap harus berjarak minimal 1 meter sampai 2 meter. Itu harus dilakukan dan harus tetap pakai masker. Susahnya itu begini Mbak, di masyarakat kita itu mungkin ya apalagi di pelosok-pelosok ya. Saya pikir ini juga bukan cuma teman-teman Fatayat, warga masyarakat umum pun begitu. Bahkan ketika saya turun di acara di luar Fatayat pun juga menyampaikan, Sarjana itu COVID itu nggak ada. Tidak percaya terkait COVID, iya, jadi itu yang gitu ya, konspirasi, hoax dan sebagainya. Karena mereka mungkin tidak merasakan. Nah, ini menjadi tugas berat bersama gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman bisa memahami itu gitu. Dan dari jumlah biasanya kalau pengajian akbar biasanya sampai ribuan, ya sekarang dipending dulu. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan misalnya kita ada kaderisasi dan sebagainya ya maksimal yang dibolehkan 50 itu gitu. Nah ini selain menjadi anggota dewan, menjadi ketua Fatayat NU, ini kan Ibu juga berperan menjadi ibu di rumah gitu, menjadi istri dan juga menjadi ibu untuk putra-putri Bu Iin sendiri gitu. Penerapan protokol kesehatan di rumah sendiri seperti apa Ibu? Awal-awal pandemi anak-anak kan juga masih di rumah, belum masuk di pondok. Mereka bilang nyebutnya Mimi galak, karena saya benar-benar disiplin Mbak. Begitu, karena saya kan aktivitas banyak di rumah, aktivitas banyak di luar rumah. Begitu saya masuk rumah, yang saya lakukan adalah langsung masuk kamar mandi. Semua baju langsung masuk tempat cuci, kemudian saya langsung mandi. Semua barang yang saya biar di luar saya semprotin dulu sama disinfektan. Mulai dari tas, dompet, bahkan handphone yang saya bawa itu harus saya semprot dulu.
Jadi supaya baru steril saya ya, Ibu, ketemu ya? anak-anak. Oke. Demikian juga ketika ada tamu di rumah. Di depan rumah itu sudah ada cuci tangan, sudah ada hand sanitizer. Bahkan saya jarang, ya untuk awal-awal itu jarang sekali menerima tamu. Jadi boleh bertemu dengan keluarga setelah memastikan bahwa semua steril. Kemudian juga terkait dengan ini, cara makan. Biasanya Alat-alat makan ini makan seperti apa? sekarang Ibu? sendiri-sendiri. Oke. Masker pun harus dikasih nama sendiri-sendiri. Oke. Jadi kalau dulu kadang kan kita nyuapin anak gitu ya, kadang kita ikut makan, sekarang enggak. Gelas nggak boleh gantian, mangkok nggak boleh gantian. Kadang kan berbagi, kakak sama adik itu kan saling berbagi ya. Ayo misalnya makan apa gitu berbagi, nggak boleh. Itu ya itu caranya seperti itu. Dan dimanapun, tidak hanya di rumah, saya juga di kantor juga gitu. Memastikan kalau tangan kita nggak steril, jangan sampai kita menyentuh area muka, mata, hidung, mulut, dan jangan sampai memasukkan makanan ke dalam mulut kalau tangan kita nggak steril. Ya, saya mungkin sebagian orang-orang anggap sampai dianggap fobia gitu. Tapi bagi saya no problem. Yang penting ini adalah untuk keamanan kita bersama. Dan saya merasa siapapun dalam hal ini harus memberikan contoh untuk yang lain begitu. Nah ini Bu, jadi saya penasaran karena tadi Ibu menyebut di kantor gitu. Iya. Nah ini di kantor DPRD sendiri kan memang anggota DPRD jumlahnya cukup banyak Ibu. Lalu kemudian belum lagi staf-stafnya, ada staf ahli, lalu kemudian juga ada yang lain sebagainya gitu. Nah ini masuk kantor DPRD apakah sistemnya shifting atau seperti apa? Lalu kemudian nanti kalau misalnya ada rapat Ibu, nanti ada sidang, kemudian ada paripurna seperti itu. Nah itu bagaimana Ibu kalau pengaturan di kantor DPRD sendiri? Ya, kalau satuan itu kemarin memang ada shifting tadi ya, ada yang WFH, kemudian ada yang ada yang masuk ke kantor gitu, jadi bergantian gitu. Untuk kita, kalau kemudian ada rapat-rapat, jumlahnya dikurangi Mbak. Jadi misalnya seperti saya kan masuk di Badan Musyawarah di Bamus, itu juga perwakilan setiap fraksi. Demikian juga rapat paripurna. Rapat paripurna biasanya itu kan harus 120 ya. Ya harus quorum gitulah ya. Harus hadir semua. Tapi kemudian selama pandemi ini kita yang hadir secara fisik hanya 25. Lainnya kita pakai Zoom meeting. Jadi dan itu jadi tetap quorum. Jadi bahan-bahan juga sudah disiapkan semua. Prosesnya sama, cuman dalamnya aja, caranya aja, metodenya aja yang kemudian kita sesuaikan dengan kondisi pandemi. Dan memang harus bisa menyesuaikan karena menggunakan virtual seperti tools Ya, Zoom, ya. lalu kemudian Microsoft Teams itu kan tadinya tidak pernah terbayangkan sebelumnya ya Ibu Betul. ya. Jadi hikmahnya begini, hikmahnya itu kita sekarang jadi lebih pintar. Iya, Paham jadi teknologi seperti kita itu, jadi Ibu, ya? melek teknologi. Jadi hari ini nggak ada yang boleh gaptek. Semua harus siapapun itu harus ngerti begitu. Berarti dengan proses shifting tadi, sistem itu tadi bisa mengantisipasi penularan tentunya dengan menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan seperti itu ya Betul Ibu, sekali. Ya? Oke. Dan banyak sekali kegiatan misalnya seperti seminar, webinar itu sekarang kita lakukan virtual begitu. Nah, ini terakhir Ibu, mungkin ini sebagai seorang anggota dewan, tokoh wanita, kemudian juga ketua Fatayat sendiri, dan juga sebagai seorang ibu dan juga istri, pesan bagi masyarakat terkait dengan budaya baru, khususnya menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan, seperti apa Ibu bisa disampaikan? Ya, untuk semua masyarakat Jawa Tengah, pandemi belum jelas kapan berakhirnya, dan sesiapapun kita punya kewajiban untuk menjadi pemutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Sesiapapun kita harus saling melindungi dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya minimal 3M, menjaga jarak agar kita tidak mudah tertular atau tidak mudah menulari. Kemudian memakai masker untuk melindungi diri kita, melindungi orang lain. Jadi tagline-nya itu kan maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun atau pakai hand sanitizer. Ini untuk memastikan bahwa
apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu steril, tidak ada virus COVID-19 yang masuk. Jadi mari kita bersama-sama menekan angka COVID-19 di Jawa Tengah yang hari ini masih tertinggi. Ayolah kita kabarkan kepada dunia, kepada Indonesia bahwa masyarakat Jawa Tengah sangat-sangat memahami dan sangat-sangat ingin menekan angka COVID-19 di Indonesia. Pemirsa setia Semarang TV, itulah tadi Bincang Wanita bersama dengan Ibu Hajah Tazkiyatul Mutmainah MK selaku anggota Dewan Provinsi Jawa Tengah dari Komisi E dan juga Ketua Fatayat NU Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Karena dengan penerapan perilaku 3M tersebut, Jawa Tengah segera bangkit dan juga Indonesia kembali pulih serta kembali maju. Demikian, saya Harisma Melati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyalah, wenda, kok do kaya ngono to? Wis ngerti to nek saiki lagi usum corona? Lah emangnya ngopo to, Mbak? Wong kene wis nganggo masker, wis cuci tangan, wis wangi nggo parfum. Iya bener bener. Ya, bener. Wis ganteng bareng. Iya bener nda, wis wangi, wis ganteng, wis nganggo masker lan wis cuci tangan. Nanging ana siji maneh nda, yaiku aturan lan pesene saka pemerintah, aja do kumpul lan aja berkerumun. Yen kepeksane kudu kumpul ya aja cedak-cedakan ngono kuwi to nda. Bro. Temen kecape pinter ya. Wis kono do ado-adohan. Few moments later. Lah, yen ngono lak kepenak to nda. Walaupun wis new normal, tetap jaga jarak ya teman-teman supaya tetap aman.